Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernah tidak Bapak Ibu Saudara menjumpai seorang teman atau siapa begitu datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara terus ngomong, saya mau menjadi Katolik, bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara tahu nggak caranya menunjukkan menjadi Katolik itu? Ya, entah siapapun juga ya yang ada di sini gitu, didatangi tiba-tiba oleh teman, oleh tetangga, oleh siapa begitu datang, Bapak Katolik ya, Ibu Katolik ya, saya pengen jadi Katolik. Bapak Ibu Saudara tahu nggak menunjukkan jalannya? Ya. Tadi dalam doa pembukaan dinyatakan seperti itu ya, untuk mewartakan damai sejahtera-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepadamu. Nah, ini kan pertanyaannya kan sederhana ya. Ada orang datang kepada Bapak Ibu Saudara terus ngomong, saya pengen jadi Katolik. Ya. Kebanyakan dari kita memang seringkali kemudian menjadi kesulitan untuk menjelaskan iman Katolik itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, paling tidak ya, kalau ada yang seperti itu memang nanti perlu diantar ke gereja, paling tidak ditemani untuk ke gereja. Ya. Kemudian dalam perjalanan, pokok iman Katolik itu yang setiap kali misa minggu kita ungkapkan, yaitu syahadat para rasul, itu dasarnya. Itu sumber kepercayaan dasarnya itu ada di situ. Di samping kemudian doa-doa yang lain. Ya, doa Bapa Kami, doa Salam Maria dan lain sebagainya. Ya. Jangan langsung diajari doa rosario. Doa rosario itu bukan doa pokok. Itu nanti dulu. Justru kalau mau ngajari, ajarilah mengikuti Ekaristi. Itu yang paling pokok. Ibadat utama gereja Katolik itu adalah Ekaristi, bukan rosario. Ya, seperti itu. Sabda Tuhan hari ini itu mengajak kita menyadari bahwa aku memang seorang utusan, aku memang harus menjalani perutusan. Bagaimana menjalankan perutusan itu? Ya. Perutusan apa yang aku jalankan itu memang kemudian tidak disebutkan. Tetapi pertama-tama kesadaran bahwa hidupku itu menjadi seorang utusan. Dan bagaimana itu aku sadari terus-menerus. Karena seringkali sebagaimana tadi saya singgung dalam kata pengantar, orang beriman itu kemudian ya pokoknya yang penting aku menjadi baik. Pokoknya yang penting kemudian ketika aku mendapati persoalan aku punya pegangan. Ketika aku kalang kabut pokoknya aku memiliki arah. Artinya garis bawahnya itu masih tetap aku. Bagaimana dimensi kemudian aku bergerak keluar mewartakan itu yang seringkali kemudian kurang. Dan seringkali juga dibungkus atas nama kebebasan, ya, atas nama kebebasan. Ya. Seorang punya pasangan hidup berbeda. Romo, saya tidak mau pasangan hidup saya menjadi seiman dengan saya karena saya. Kenapa enggak mau? Ya kan berarti enggak murni menjadi Katolik hanya karena saya. Loh kenapa tidak? Kalau memang jalannya harus demikian, mengapa tidak? Kamu yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing dia. Akan supaya dia itu bisa bebas dengan kebebasannya tidak dipaksa dan lain sebagainya. Iya betul, itu dia. Tapi kamu punya tanggung jawab membimbing dia. Persoalan bahwa dia memilih dengan bebas itu dia. Tetapi kamu sebagai orang beriman kepada Yesus memiliki
tugas dan tanggung jawab membimbing dia, bahkan memperkenalkan dia. Dalam pembekalan orang tua yang akan membaptiskan anak-anaknya, ya, anak-anaknya yang batuta begitu. Kalau memakai rumusan baptisan janji, memakai rumusan baptisan yang lama, ya, yang dibuat oleh komisi liturgi yang lama, itu di situ ada janji orang tua. Salah satu janjinya kepada anak-anak itu adalah menceritakan kehidupan Yesus dan gerejanya. Ya. Ketika ada seorang anak yang mau dibaptis, kakaknya ikut. Saya tanya ke kakaknya, Papa Mama pernah enggak cerita kepadamu soal Yesus? Enggak pernah, Romo. Enggak pernah bercerita mengenai Yesus, mengenai gerejanya. Enggak pernah. Ya, papa mamanya langsung mau protes, enggak boleh protes. Ini anakmu jujur nih. Ya. Di sini ada janji menceritakan mengenai Yesus dan gerejanya. Ini menjadi bentuk pewartaan atau kesadaran bahwa aku menjadi utusan. Bahkan utusan kepada orang yang paling terdekat dengan diriku. Bahkan perutusan kepada orang yang dipercayakan Tuhan untuk aku tanggung jawabi. Kesadaran ini yang perlu kemudian ditumbuh kembangkan. Ya. Dalam obrolan bersama dengan romo-romo, kadang-kala kami itu ngobrol kemudian juga kita itu juga rada susah juga ya untuk menunjuk dalam masyarakat umum itu, untuk menunjuk contoh begitu, bagaimana komunitas Katolik yang di masyarakat yang baik begitu. Di Bandung itu ada di perumahan hampir 1 RT itu 90% kemungkinan Katolik semua. Di Bandung ada, tapi ya angger wae. Hidupnya malah sendiri-sendiri. Pertemuan RT itu malah nggak pernah ada. Satu dengan yang lain mungkin juga yang kenal pun juga hanya tetangga kiri kanan saja. Satu RT-nya mana pada kenal, enggak. Padahal mereka satu RT. Ketua RT-nya pun juga Katolik juga. Susah juga ya kita mau menuju itu loh komunitas Katolik yang baik begitu ya. Itu secara RT. Secara yang lebih luas lagi, ya, provinsi-provinsi yang sebagian besar penduduknya itu Katolik. Apakah provinsi-provinsi itu juga pantas dijadikan teladan? Papua yang sebagian besar Katolik Kristen juga ya sudah. Akhirnya gubernurnya aja juga ditangkap karena korupsi, ditangkapnya pun juga di hotel di Jakarta, entah lagi ngapain di hotel itu. Memalukan. Bagaimana bisa menjadi contoh? Ya, dari sudut penataan ini. Itu dari sudut provinsi lebih besar lagi. Di Asia Tenggara ya, ada 2 negara yang mayoritas penduduknya juga Katolik, Filipina dan Timor Leste. Ini sama saja, dua-duanya tidak lebih baik daripada Indonesia. Iman kepada Yesus itu kemudian tidak mewarnai kehidupan bersama, tidak mewarnai gerak dinamika, bahkan gerak dinamika perpolitikan, gerak dinamika untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan lain sebagainya. Iman kepada Yesus itu hanya
ditempatkan itu persoalan personal, pribadi, individu. Bahkan lebih lagi, iman kepada Yesus itu hanyalah persoalan ketika aku di gereja. Di luar gereja ya sudah, nanti dulu. Maka kemudian walaupun sebagian besar itu penduduknya Katolik, ya tidak ada perubahan apapun juga. Sama saja dengan yang lain. Sama saja dengan yang lain. Kesadaran diri sebagai orang Katolik yang kemudian memegang perutusan, diberi kuasa untuk mewartakan ini perlu ditumbuh kembangkan. Paling tidak dari hidupku itu kemudian mencerminkan perbaikan hidup bagi banyak orang. Ya, dari semua yang buruk tadi, saya masih bisa bersyukur melihat ya secara skala nasional itu kita bisa melihat ada Ignatius Jonan gitu ya dengan perbaikan PT KAI ya, luar biasa. Ya tidak ada yang bisa membantah perbaikan itu. Tidak ada yang bisa membantah. Sampai hari ini pun juga orang mengakui itu. Ya, berkat Pak Ignatius Jonan itu. Ya. Bisa disebut siapa lagi? Ya. Di kalangan orang pengusaha Katolik itu ada kelompok namanya Pukat. Mereka juga mencoba mengungkapkan itu. Bagaimana nilai-nilai Kristiani itu juga terungkap dalam kewirausahaan, dalam hidup sebagai seorang pengusaha. Saya nggak tahu para pengusaha di sini pada mengikuti Pukat atau enggak. Ya. Saya ketemu dengan beberapa orang, pernah ikut pertemuannya dan lain sebagainya. Itu tadi sangat menarik. Bagaimana nilai-nilai Kristiani itu diungkapkan, dibuat menjadi nyata dalam dunia perusahaan yang mereka pimpin. Ya. Tidak hanya sekedar persoalan cari untung, nilai-nilai ekonomis, tidak hanya itu, tetapi juga nilai-nilai Kristiani ini menjadi dasar dan bagaimana ini yang diperjuangkan untuk terungkap. Akhirnya yang paling kecil dalam keluarga kita sebagai keluarga Katolik, kita mau menciri kasih apa keluarga kita? Apakah keluarga kita itu, biar aja sama dengan keluarga yang lain aja. Ribut ya ribut, ikut ribut, begitu aja. Rame ya ikut rame, begitu aja. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Ya, kalau kita bertanya, keluargaku sebagai keluarga Katolik, itu ciri khasnya apa ya yang membedakan dengan keluarga-keluarga yang lain? Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua dengan tegas menyatakan itu. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Karena pada keluargaku ada tanda-tanda sakramen perkawinan yang suci. Apakah ini kita perjuangkan? Ya. Kesadaran untuk menempatkan nilai Kristiani dalam perjuangan hidup, ini yang menjadi ajakan Yesus hari ini. Ya. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita boleh mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang sabda Tuhan hari ini bicara panjang sampai kemudian pada evaluasi segala macam. Tapi saya hanya menyoroti satu hal saja. Kesadaran bahwa aku beriman Kristiani itu bukan pribadi, bukan hanya pribadi personal saja, tetapi juga membawa konsekuensi pewartaan
mewartakan kebaikan, mewartakan kasih Tuhan, dan itu yang menciri kasih kehidupanku, keluargaku, komunitasku, usahaku, dan segala hidupku. Biarkanlah orang-orang kemudian melihat, oh iya dia baik, dia orang Kristen sih, orang Katolik sih. Tuhan Yesus memberkati.